Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Absari Kusumawardani dari SD Negeri Sumberagong. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik bersama Ibu Agung Widyastiti, Guru SD Negeri Sumberagong, Kecamatan Lembah, Kabupaten Purworejo. Selamat siang Bu Atun. Selamat siang Bu Vivi. Ya, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi di mana dengan maksud tujuan yaitu agar nantinya Bu Atun dalam melakukan pembelajaran bisa sudah siap, sudah percaya diri dalam melakukan pembelajaran. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Atun. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang nantinya ingin dicapai oleh Bu Atun itu apa Bu? Baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran, karena kebetulan saya mengambil materi matematika tentang bilangan, terutama pecahan, maka nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama, peserta didik nanti dapat mengenali pecahan menggunakan gambar dan simbol matematika. Adapun yang kedua, nanti diharapkan peserta didik dapat membandingkan pecahan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Berarti materi yang diambil oleh Bu Atun yaitu tentang bilangan dan pecahan. Kira-kira area pengembangan penekanannya itu pada apa Bu? Area pengembangan yang ingin saya tekankan itu ada dua. Yang pertama pada aspek pengetahuannya, yang kedua tentang aspek keterampilannya. Nanti bagaimana anak dapat membandingkan pecahan menggunakan, nanti saya menggunakan media pembelajaran yang digunakan, nanti anak-anak terampil membandingkan mana pecahan yang lebih kecil, mana pecahan yang lebih besar. Bagus sekali. Model yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti menggunakan model apa ini Bu? Untuk rancangan pembelajarannya sendiri, nanti model pembelajaran yang ini saya gunakan adalah cooperative learning. Itu nanti dengan berdiskusi kelompok, selain itu dengan tanya jawab dan penugasan. Berarti ini model yang digunakan adalah model cooperative learning. Terus strategi yang digunakan apa saja? Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti pembelajaran diferensiasi apa saja itu yang diambil? Nanti ada untuk pembelajaran diferensiasinya, untuk gaya belajar visual dan auditori, nanti diferensiasinya diferensiasi produk dan konten. Untuk gaya belajar kinestetik juga produk dan konten. Nanti untuk visual auditori, produknya dengan membuat gambar sendiri dan mengarsirnya. Terus untuk diferensiasi kontennya dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret yang ada di depan mata maupun dengan penjelasan guru. Berarti nanti strateginya yaitu menggunakan diferensiasi konten dan produk. Terus untuk penilaiannya Bu? Untuk penilaiannya ada dua. Yang pertama penilaian pengetahuan, terutama untuk pengetahuan itu nanti saya menggunakan LKPD berdasarkan gaya belajarnya. Terus saya melakukan tanya jawab yang kebetulan saya menggunakan media pembelajaran Wordwall itu untuk mengetahui pemahaman mereka tentang konsep pecahan. Terus untuk penilaian sikap tentu saya nilai selama berdiskusi kelompok. Luar biasa sekali, ini yang penilaiannya juga sudah sangat kompleks, sudah sangat bagus. Ini sasarannya itu kelas berapa Bu dan waktunya itu jam keberapa? Untuk sasaran saya kelas 4. Nanti untuk waktunya kebetulan saya ambil hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 jam pertama. Semoga pembelajaran nanti juga berjalan lancar sesuai dengan yang dipersiapkan. Sampai ketemu lagi besok pada saat observasi pembelajaran ya Bu. Semoga setelah nanti juga observasi dilakukan kita bisa berbincang-bincang lagi untuk pasca observasinya. Terima kasih Bu Atun, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di rumah kalian punya adik dua. Mbak, Mas, tolong ini kue bolunya dipotong menjadi 3 terus dibagikan ke adik-adik. Nah, potongan itu menunjukkan suatu pecahan. Nanti itu untuk ini adik ini mendapat seperberapa bagian dari kue yang dipotong. Nah, nanti setelah ini kalian akan dibagi menjadi kelompok. Video yang kedua yaitu bagaimana cara membandingkan dua pecahan. Kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki bentuk yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Pecahan. Pecahan itu apa ya? Bagian ya. Bisa dituliskan apa? A per B. A-nya disebut apa yang atas? Yang bawah? Nah, kira-kira anak-anak untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi, alhamdulillah kemarin Bu Atul sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan alhamdulillah terima kasih saya sudah diperkenankan untuk mendampingi Bu Atul mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Atul. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi kemarin Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Atul setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu? Terima kasih sebelumnya. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya sangat senang, luar biasa. Anak-anak tanggapannya bagus, mereka sudah lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar sesuai dengan yang saya inginkan. Berarti sudah sesuai dengan modul ajar, sesuai dengan apa yang sudah Bu Atul rencanakan. Untuk selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas kemarin Bu? Bagaimana prosesnya, alurnya? Ya, untuk pembelajaran kemarin saya mengambil materi tentang pecahan Bu. Jadi area pengembangan yang saya kembangkan
Itu sudah ada dua, dari aspek pengetahuan dan dari aspek keterampilan. Adapun rencana pembelajarannya pada pembelajaran itu metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan tugas individu. Model pembelajarannya saya menggunakan kooperatif learning, tanya jawab dan penugasan seperti itu. Kemarin sudah saya observasi juga ternyata sangat menarik, anak-anak terlihat sangat antusias, anak-anak aktif, dan itu terbukti membuat anak-anak menjadi senang ya Bu. Apakah ada hambatan Bu selama melakukan pembelajaran kemarin? Ada Bu. Hambatannya ketika saya kan di Sumber Agung, SD Sumber Agung ini jumlah peserta didiknya yang lumayan banyak. Dengan jumlah peserta didik yang banyak, saya sedikit mengalami kesulitan memahami profil setiap siswanya, baik itu bakat, minat maupun gaya belajarnya untuk merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di sini Bu Atun hambatannya itu karena jumlah siswanya yang di SD Sumberlagun itu lumayan banyak dengan berbagai macam karakteristik siswa ya. Berarti itu merupakan sebuah hambatan. Nah, setelah karena adanya hambatan itu, bagaimana cara Bu Atun mengatasi hambatan yang ada itu? Cara mengatasinya yang pertama saya menciptakan model penilaian yang fleksibel. Jadi memudahkan anak ketika melakukan pembelajaran di kelas. Terus yang kedua, saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya mengikuti pelatihan guru tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, terutama berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE yang betul itu seperti apa. Terus yang ketiga, saya berusaha untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, sharing lah, sekedar berbagi pengalaman, materi atau trik apa sih yang membuat mereka pembelajarannya menarik, berhasil bagi siswa. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bu Atun sudah merencanakan bagaimana cara mengatasi hambatannya, yaitu Bu Atun sudah melakukan penilaian yang fleksibel nggih. Bu Atun juga melakukan penambahan kompetensi dengan bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan KSE juga. Dan Bu Atun juga sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling sharing. Kita kan biasanya juga di dalam kelas kita sharing ini bagaimana siswa seperti ini. Terima kasih sekali, luar biasa sekali yang sudah Bu Atun lakukan. Terus rencananya Bu, rencana apa, tindak lanjut apa setelah melakukan pembelajaran ini? Rencana tindak lanjut ya, setelah ini saya berusaha untuk memperbaiki semuanya dari diri saya maupun dari kompetensi saya sebagai guru. Apa yang masih kurang itu harus saya tingkatkan. Kira-kira kapan Bu akan dilakukan untuk rencana tindak lanjut? Ya, mungkin secepatnya minggu depan. Karena semakin cepat semakin bagus ya Bu ya. Semoga rencana Bu Atun juga berjalan dengan lancar, dengan meningkatkan kompetensi, tentunya juga bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat diri ataupun untuk siswa. Kiranya itu saja Bu dari saya. Terima kasih sekali Bu Atun sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu untuk Bu Atun. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat